Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga kembali lagi di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, tentunya kita masih dalam suasana happy, sedikit mungkin euforia selepas keberhasilan dari pasukan Coach Nova Arianto yang berhasil menggenggam tiket ke Piala Dunia U17 yang nanti akan berlangsung di Qatar bulan November. Dan ini bisa dipastikan setelah Evandra Volarasta dan kawan-kawan berhasil membukukan 2 kemenangan beruntun dari grup C di Piala Asia U17 kali ini, di mana di pertandingan pertama kita berhasil menundukkan raksasa Asia Timur negeri ginseng Korea Selatan lewat skor 1-0, yaitu juga dicetak oleh Evandra Volarasta selepas penaltinya yang masih mampu ditepis tapi kemudian di rebound menjadi gol kemenangan atau match winner. Nah, kemudian di pertandingan kedua, pertandingan yang sangat menentukan juga sebenarnya, kita berhasil secara meyakinkan mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Lagi-lagi Evandra Volarasta keluar sebagai man of the match, sebagai pencetak brace, di mana Indonesia sempat unggul 2-0 di babak yang pertama. Kemudian ada gol dari Yaman di menit ke-52. Awal babak yang kedua memperkecil ketertinggalan, tapi kemudian di 3 menit terakhir di waktu normal Evandra mencuat sebagai pahlawan melalui 2 golnya dari titik putih dan juga dari open play setelah menerima assist dari Josh Holong dan kemudian di tapping pada effort atau usaha yang kedua. Nah, tentunya ini patut kita apresiasi dan kita lihat bagaimana lini media massa semuanya memberikan pujian. Tapi tentunya ini juga menjadi 2 sisi mata uang. Kalau sampai berlebihan, takutnya tim nasional adik-adik kita ini tidak fokus. Itu mengapa kalau kalian juga mungkin sudah dengar begitu tegas pelatih Coach Nova untuk melarang anak asuhnya itu tidak memegang medsos sama sekali, terutama selama Piala Asia kali ini. Dan hasilnya kita lihat pemain bisa fokus, mereka juga tidak terganggu dengan mungkin sanjungan yang baru saja mereka catatkan sejarah. Ini karena sejarah, kenapa? Karena mereka untuk pertama kalinya kita berhasil lolos ke Piala Dunia U17 tanpa berstatuskan tuan rumah. Karena di edisi sebelumnya kita memang betul berpartisipasi eranya rekan kakak, tapi karena kita dapat wildcard sebagai tuan rumah, kali ini kita berhasil melakukannya dengan perjuangan yang luar biasa. Meskipun patut diingat bahwa ini adalah kompetisi kelas usia, jadi kita boleh mensyukuri, boleh senang, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Karena yang terpenting adalah bagaimana para pemain ini kemudian matang dan kemudian bisa melanjutkan path-nya atau jalurnya ke jenjang yang lebih tinggi, dan nanti pada akhirnya muaranya adalah ke tim nasional senior karena Ricky Kambuaya, kemudian juga Witan Sulaiman dan lain-lain akan ada masanya juga. Nah, teman-teman, di pertandingan menghadapi Yaman dan juga Korea Selatan, di 2 pertandingan ini selain juga masalah mental, masalah fokus tadi yang ditekankan oleh Coach Nova Arianto, jadi kita bahas dulu nih 2 pertandingan awal, baru nanti kita ke Afghanistan, di mana di situ selain mereka atau Coach Nova juga menekankan pada fokus dan mentality, taktik dan strategi juga. Kita lihat bagaimana di pertandingan pertama dan kedua pendekatannya berbeda. Di pertandingan pertama kita memang tahu lawannya kuat, Korea Selatan, dan gak masalah kita harus membiasakan juga mengakui ketika lawan lebih kuat sehingga kita tahu mendiagnosanya. Jadi kebiasaan kita untuk mengagung-agungkan diri sendiri itu mulai harus kita hapuskan, sehingga kita tahu serum yang tepat buat kita apa. Dan akhirnya kita lihat Coach Nova dengan jeli memainkan bola, memainkan counter press, kemudian bertahan, dan hasilnya kita mampu mencuri 1 poin. Dan bukan hanya itu, tapi juga di pertandingan kedua dengan formasi yang sama seperti yang juga sudah gue prediksi, tidak ada perubahan sama sekali karena tidak banyak waktu lagi untuk beradaptasi kalau ada perubahan pemain, bongkar pasang dan lain-lain, kecuali ada pemain yang cedera atau akumulasi kartu. Dan hasilnya pemain tampil begitu kompak, begitu lepas dan mengambil inisiatif menyerang. Wajar, dan ini sangat logis. Kenapa? Karena lawan yang hadapi sudah di mapping dengan baik, saya pikir oleh Coach Nova, di mana memang Yaman secara individu kita lihat ada di bawah kita sedikit lah. Tapi itu juga tidak membuat Panji dan kawan-kawan jumawa. Coach Nova juga tetap fokus dan dia mengambil porsinya dengan baik dengan mengambil inisiatif menyerang, dan kita lihat bagaimana Indonesia mampu unggul cepat 2-0 di awal-awal dan kemudian menutup dengan skor 4-1. Dan ini tentunya membuat kita menjadi tim pertama di kejuaraan Piala Asia U17 kali ini yang membukukan tiket ke babak
perempat final ya, 8 besar lah pokoknya. Sehingga kita nanti dijadwalkan akan bertemu runner up grup D. Nah, siapa aja lawan atau kandidat dari grup D yang mungkin akan berhadapan dengan kita? Pertama, kalau kita lihat dari klasemen memang ada Korea Utara yang saat ini memimpin dengan 4 poin, kemudian ada Tajikistan dengan 3 poin, dan kemudian Iran dengan 1 poin. Tapi Iran saat ini gua rekam ini sekitar jam setengah 1 dini hari subuh itu sedang bermain. Ini sudah menit ke-10 masih 0-0. Jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Kalau ini Iran menang, maka Iran akan kemungkinan menggeser ke urut gitu. Jadi kita intinya masih menunggu lah sampai nanti pertandingan ketiga siapa yang nanti akan menjadi runner up grup D yang akan menjadi lawan kita. Nah, tentunya bukan hanya lawan yang akan bukan hanya perempat final yang akan kita fokuskan, tapi lebih dulu di match day ketiga di grup C, karena kita masih akan menjalani satu pertandingan lagi nih supaya kita nggak leapfrog atau lompat terlalu jauh, di mana tanggal 10 April jadi hari Kamis besok nih ya, itu kita akan menghadapi Afghanistan. Nah, di sini juga menjadi batu loncatan bagi kita untuk bisa lebih bugar saat menghadapi siapapun di perempat final nanti hari Senin tanggal 14 April. Jadi lawan Afghanistan, gue yakin 1 triliun % kita akan melakukan rotasi. Ya mungkin hanya satu pemain, mungkin 11-11-nya, mungkin hanya setengah-setengah. Itu semua bisa terjadi. Tapi gue yakin banget gak mungkin sama persis ya dengan line up yang ditampilkan saat kita mengalahkan Yaman 4-1 ya. Tapi kalau feeling gue mengatakan mungkin sekitar 50%. Jadi setengah itu akan dirotasi. Kemudian nanti yang dicadangkan pemain inti tadi itu kemudian masuk babak yang kedua. Mungkin seperti itu kira-kira. Tujuannya ada 2. Pertama untuk menghindari kelelahan karena jarak antara satu pertandingan dengan pertandingan lainnya itu hanya 3 hari. Kemudian kedua juga tentunya menghindari cedera. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemain pelapis, salah satunya adalah Fandi, ini juga yang selalu main dari bangku cadangan dalam 2 laga terakhir, untuk memberikan minute play, untuk memberikan pengalaman, competitiveness level dan lain-lain. Jadi rotasi ini sesuatu yang sebuah keniscayaan yang memang akan dilakukan menghadapi Afghanistan. Afghanistan sendiri itu sudah dipastikan tereliminasi atau tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Nah, teman-teman, kira-kira itu aja sedikit ya. Jadi round up persiapan tim nasional Indonesia Under 17 yang nanti akan menghadapi Afghanistan. Jadi semoga pemain semuanya itu tidak ada yang kelelahan, tidak ada yang cedera, dan juga tidak ada yang kena kartu merah. Karena kalau kena kartu merah itu tetap absen di laga berikutnya di perempat final Piala Asia kali ini yang dilakukan di Saudi. Dan terakhir sebelum gue tutup, kalau biasanya kita main di Stadion Prince Abdullah ya kalau nggak salah, itu stadionnya berkapasitas kecil, dan itu yang gue bilang sebenarnya kalau stadionnya kecil itu menguntungkan kita. Kenapa? Karena dukungan dari teman-teman fans timnas yang ada di Saudi khususnya dan Timur Tengah pada umumnya itu yang datang benar-benar ke stadion itu, gemanya, suaranya itu bisa lebih didengar ya oleh Matthew Baker dan kawan-kawan, dan ini memberikan keuntungan sebagai dukungan moral dan dukungan semangat. Tapi ketika nanti kita akan main tanggal 14 ya untuk perempat final, bukan untuk yang matchday ketiga di grup, tapi untuk perempat final nanti kita akan main di King Abdullah Sports City Hall. Nah, ini adalah stadion yang digunakan oleh Saudi, tim nasional senior mereka saat bermain imbang 1-1 menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di pertandingan pertama sekali di bulan September, tanggal 5 September. Nah, pada saat itu Sandy Walsh dan kawan-kawan berhasil mencuri poin di pertandingan pertama tim nasional kita, dan semoga juga peristiwa ini atau keberhasilan ini bisa menginspirasi bagi adik-adik kita untuk bisa ya meraih hasil yang positif ya, kemudian lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Ini juga akan menjadi sejarah kalau memang torehan ini bisa dilakukan dalam sejarah Indonesia, karena terakhir prestasi terbaik kita adalah di Piala Asia ya, Under 17, dulu namanya Under 16 ya, tahun 2018. Saat itu eranya Bagus Kava dan Bagus Kavi dan Bagas Kava, dan juga Hernando Ari, Randy Juliansa dan lain-lain. Saat itu kita berhasil memang juga lolos ke perempat final, tapi kemudian langkah kita terhenti oleh Australia. Nah, kali ini kita lihat atau kita tunggu apakah 14 April nanti kita bisa menorehkan sejarah dengan untuk pertama kalinya lolos ke semifinal atau tidak. Tapi yang jelas karena ini adalah kelas usia, kita tidak bisa juga terlalu memberikan beban kepada mereka, karena yang terpenting adalah para pemain, mental mereka, pengalaman mereka itu lebih baik, lebih matang dibandingkan sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Vandra Florasta ya, ketika dia mengambil penalti pertama dan kedua terlihat lebih matang. Yang kedua dia menunggu dan kemudian berhasil tanpa bisa dibaca oleh penjaga gawang Yaman. Nah, teman-teman, itu aja sedikit roundup dari gua
Habis Yaman terbitlah Afghanistan. Terima kasih sudah menyimak dan salam sehat. Adios.